selalu merasakan kasih setia Tuhan, selalu merasakan kebaikan Tuhan-nya, benar ya? Wah, benar. Nah, adik-adik, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari, setiap saat Dia selalu menjaga kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena Dia adalah Allah kita yang besar, Allah kita yang kuat, Allah kita yang perkasa. Nah, adik-adik semua makin berdiri, kita mau menyanyikan pujian Allah besar, kuat dan perkasa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur padamu pada pagi hari ini karena kami terus merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu memelihara hidup kami, Tuhan selalu ada setiap saat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Terlebih nanti Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, biarlah ibadat kami pada pagi hari ini boleh berjalan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah adik-adik, kita mari dengan bersukacita tetap berdiri, kita menyanyikan satu pujian dengan penuh sukacita. Kita panggil Kakak Siska untuk menyanyi bersama kita. Dalamnya hatiku jadikanlah semua pekerjaannya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang teduh. Ya Yesus berikanlah sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah
hanya ada satu Tuhan. Dengan sikap berdoa, Shalom adik-adik semuanya. Shalom. Nah, adik-adik semuanya, ada yang masih ingat ini siapa? Ya, ini adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah seorang hamba Tuhan. Tuhan berbicara kepada Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa menyampaikan pesan dari Tuhan kepada semua orang atau orang lain. Nah, adik-adik ingat gak Samuel? Nah, sama seperti Nabi Elisa, Samuel juga. Tuhan berbicara kepada Samuel, kemudian Samuel menyampaikan pesan dari Tuhan kepada Bapak Eli. Demikian Samuel, Nabi Elisa adalah juga seorang hamba Tuhan yang menyampaikan pesan Tuhan kemudian disampaikan ke semua orang. Nah, suatu hari Tuhan berbicara kepada Nabi Elisa, "Aku akan mendatangkan kekeringan di negeri ini selama 7 tahun. Adik-adik, 7 tahun. Coba berapa lama 7 tahun? 7 tahun itu lama sekali. Bayangkan, selama 7 tahun tidak ada hujan. Waduh, kita ya berapa bulan ini nggak ada hujan, rasanya gerah sekali, rasanya panas sekali. Apalagi ini adik-adik, 7 tahun. 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Selama 7 tahun tidak ada hujan berarti tanaman akan layu. Ya kan ya, tanaman akan kering, ya kan? Berarti ada bencana kelaparan di mana-mana. Ya kan? Sangat mengerikan kan? Ini juga berbahaya loh untuk binatang, tumbuhan dan juga manusia. Nah, saat Tuhan berbicara kepada Nabi Elisa teringat
kepada sahabatnya. Ya, sahabatnya itu ialah keluarga Sunem. Keluarga Sunem ini adalah keluarga yang menolong atau baik hati kepada Nabi Elisa, di mana keluarga Sunem ini adalah keluarga yang memberikan kamar kepada Nabi Elisa ketika anaknya keluarga ini ada yang sakit meninggal, kemudian dia dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, setelah itu bergegaslah Nabi Elisa, ya kan? Nabi Elisa ini bergegas menemui keluarga Sunem, ya kan? Saat sudah ketemu, Nabi Elisa berbicara, kalian pergilah dari negeri ini karena Tuhan akan mendatangkan kekeringan di negeri ini. Mendengar hal tersebut, keluarga Sunem berkata, baiklah, kami akan segera pergi. Jadi setelah mendengarkan berita dari Nabi Elisa, keluarga Sunem ini akhirnya melakukan kemas-kemas adik-adik. Jadi dia berkemas semua pakaian yang dipakai, pakaiannya, ya kan, barang-barang rumah tangga yang perlu dibawa, ya kan. Jangan lupa kalau ada adiknya, mainannya juga dibawa. Semuanya dikemas adik-adik supaya tidak ada yang tertinggal. Nah, tidak lupa juga binatangnya ini diikat adik-adik supaya waktu perjalanan binatangnya keluarganya ke sini, binatangnya enggak, biar jalannya sama lurus ngikutin keluarga ini, ya kan ya. Nah, setelah jadi keluarga ini pergi, bayangin mereka meninggalkan rumah dan juga ladangnya, pergi ke negeri yang jauh. Bayangkan, Kakak Siska jauh udah keluar kota kemana itu rasanya kalau nggak tahu tempatnya itu gimana gitu ya. Tapi keluarga Sunem ini percaya kan, kenapa dia pergi meninggalkan negeri yang jauh, ya kan. Jadi mereka ini akhirnya pergi adik-adik ya, pergi meninggalkan kota ini, ya kan. Nah, setelah pergi, apa yang terjadi kepada negeri ini adik-adik? Negeri ini terjadi kekeringan adik-adik. Jadi ya, yang namanya hujan itu ya tidak ada yang turun, panas sekali. Bayangkan, selama itu panas, tidak ada hujan turun. Nah, ini menyebabkan yang namanya tanaman menjadi layu, menjadi kering, dan banyak kelaparan di mana-mana adik-adik. Sangat-sangat panas sekali. Nah, di saat negeri ini terjadi kekeringan, adik-adik tahu kemana keluarga Sunem pergi? Nah, keluarga Sunem ini pergi ke negeri Filistin. Negeri Filistin ini tidak ada kelaparan, karena tidak ada kekeringan adik-adik. Yang di sana mereka dapat hidup dengan baik, ya kan? Setelah lewat 7 tahun, ya, 7 tahun lewat, akhirnya mereka mendengar bahwa di negeri itu sudah turun hujan, tumbuhan mulai tumbuh dengan baik, ya kan, mulai hijau lagi adik-adik. Nah, dilihat ini, ya kan, mulai hijau, ya kan, kekeringan sudah pergi. Mendengar hal ini adik-adik, wah, ya, ini ya keluarga Sunem ini mendengar bahwa kekeringan itu sudah tidak ada. Wah, mereka senang sekali adik-adik. Si adiknya ini, anaknya ini langsung berteriak gembira, "Hore, kita bisa pulang ke rumah kita, ke rumah lama kita." Mereka sangat bersukacita karena mereka bisa pulang ke tempat asal mereka, ya kan? Mereka berkemas, semua barang-barangnya dikemas ya adik-adik. Sama seperti waktu mereka berangkat dulu, mereka menyiapkan semuanya satu persatu untuk dibawa pulang ke kota Sunem, di mana mereka pernah tinggal. Nah, mereka berjalan, mereka sangat senang sekali karena mereka bisa pulang ke kota asal mereka, tinggal di rumah mereka lagi. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi ketika mereka pulang ke rumah, ya kan? Mereka ini pulang ke rumah nih, ternyata mereka ini bertemu dengan orang asing. Nah, orang asingnya ini adik-adik, orang asingnya ini tinggal di rumah mereka. Jadi selama mereka pergi ke negeri Filistin itu, mereka tinggal di sini. Mereka sangat sedih. Mereka bilang, "Tuanku, ini adalah rumah kami. Mohon supaya dapat pergi meninggalkan rumah ini." Tapi orang tersebut nggak mau pergi adik-adik. Dia tetap ingin tinggal di rumah ini. Nah, mendengar
ini sedih dong perasaannya keluarga Sunem ini. Sudah senang karena bisa pulang, ternyata rumah mereka ditempati oleh orang asing. Nah, mereka berpikir, aduh gimana ya ayah, ini tuh tinggal di mana? Terus ibu berbicara, bagaimana kalau kita ke istana raja? Kita laporkan kepada raja tentang hal ini. Nah, iya benar juga ya. Akhirnya adik-adik ya, warga Sunem ini pergi menemui raja. Ya, ini di istana raja di istana raja ya kan. Nah, keluarga ini menemui ini raja adik-adik. Mereka datang ke istana raja. Nah, di istana raja itu juga ada seorang namanya Gehazi. Gehazi ini adalah hamba Nabi Elisa. Gehazi ini bercerita kepada raja, raja, keluarga Sunem ini adalah keluarga yang ditolong oleh Nabi Elisa. Pada saat anaknya sakit, meninggal dunia, ya ditolong oleh Tuhan supaya anaknya bisa bangkit. Oh iya lah. Setelah mendengar ceritanya itu, raja bertanya kepada keluarga ini, kenapa kalian datang ke istana raja? Terus ayahnya bilang, Tuanku raja, ini kami kan rumah kami ditempati oleh orang lain, orang asing tuanku, sehingga kami tidak punya tempat tinggal. Dan si ayah dan keluarga ini bercerita mengenai kesedihan mereka dan raja mendengarkan. Nah, setelah mereka mendengarkan cerita itu, si raja ini berkata kepada pengawalnya, pengawal, tolong pergi bersama keluarga ini ke rumah mereka. Sampaikan supaya orang asing itu pergi meninggalkan rumah keluarga Sunem. Nah, mendengar hal itu, waduh mereka senang sekali adik-adik. Sehingga mereka datang ke rumah ini, ya kan, datang ke rumah mereka yang lama bersama dengan pengawalnya. Nah, untuk mengusir ini orang asing adik-adik. Jadi pengawal raja itu akhirnya berbicara kepada orang asing ini, sehingga akhirnya adik-adik ya, orang asing ini pergi meninggalkan rumah keluarga Sunem. Wah, mereka sangat senang sekali. Karena apa adik-adik? Karena akhirnya mereka bisa tinggal di rumah lama mereka. Mereka mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, serta berterima kasih kepada raja, karena dimana Tuhan sudah menggerakkan hati raja sehingga mau menolong mereka. Gitu adik-adik. Nah, di sini coba siapa yang membutuhkan pertolongan adik-adik dalam cerita tadi? Ya, keluarga Sunem. Ya, kenapa kok keluarga Sunem memerlukan pertolongan? Ya, rumahnya ditempati oleh orang asing. Nah, saat itu apa yang dilakukan oleh keluarga Sunem? Apakah bertengkar? Ya, atau berkelahi? Atau melawan balik? Oh, enggak. Keluarga Sunem berdoa kemudian melapor kepada raja, sehingga raja dapat menolong keluarga Sunem, sehingga orang asing itu pergi. Nah, sama seperti adik-adik, kalau adik-adik mengalami kesulitan, ya kan, atau berantem sama temennya, atau dijahilin temennya, repaknya diambil, nah berdoa kepada Tuhan, kemudian berbicara kepada orang tua atau guru adik-adik. Nah, nanti biar Tuhan yang menggerakkan hati orang tua, hati guru adik-adik, supaya mau atau bisa menolong adik-adik semuanya, ya kan? Sama seperti Tuhan menggerakkan hati raja untuk menolong keluarga Sunem. Nah, cerita kita hari ini mengenai hal tersebut adik-adik. Nah, jangan dari cerita ini kita juga ada ayat hafalan. Jangan lupa ya ayat hafalannya adik-adik. Ayat hafalan kita sama seperti minggu lalu, yaitu dari Galatia 5 ayat 13c. Bunyinya apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ulangi sekali lagi adik-adik. Galatia 5 ayat 13c. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan kita hari ini. Nah, kita akan mengakhiri firman Tuhan kita dengan berdoa. Ya, adik-adik ya. Mari kita berdoa adik-adik. Ya, lipat tangannya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini Tuhan kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu mengenai keluarga Sunom ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan seperti keluarga Sunom mau berdoa kepadamu sehingga kami memiliki kesulitan, sehingga Engkau dapat menolong kami melalui orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Nanti persembahannya diberikan sama orang tua ya adik-adik. Ya, kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini dari awal, tengah hingga akhir ya Tuhan. Berkatilah kami masing-masing yang ada di rumah ya Tuhan, dalam setiap keseharian kami, terutama ketika kami masih sekolah online ya Tuhan. Engkau memberikan kami keteguhan hati supaya kami tetap dapat sungguh-sungguh mengikuti pelajaran. Berkati juga orang tua kami yang mungkin membantu kami dalam sekolah online ya Tuhan. Berkati kami dalam kesehatan kami juga, dalam setiap hal yang kami lakukan. Mohon Engkau memberkati, melindungi kami. Terima kasih Tuhan atas setiap penyertaan dan berkat-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur, berdoa dan berterima kasih. Amin.